Bagaimanakah posisi sujud perempuan? Apakah berbeda dengan laki-laki? Kita lihat hadisnya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sabati a'dum." Aku disuruh untuk bersujud di atas 7 tulang gitu ya, 7 anggota badan. Alal jabahah, yang pertama alal jabahah, dahi gitu ya. Nabi bilang dahi namun menunjuk ke hidung. Dahi wal yadaini dan kedua tangan, warukbata ini dan kedua lutut, wa atrofal kodama ini dan ujung-ujung jari kaki gitu ya. Rawahul Bukhari. Ini ada 7 anggota badan gitu yang harus diletakkan saat kita sedang sujud. Dahi gitu ya. Maka di sini ulama berbeda pendapat gitu ya tentang menempelkan hidung wajib atau enggak gitu ya. Tapi yang wajib ditempelkan tentu saja adalah dahi gitu ya. Jadi secara umum posisi sujud perempuan sama laki-laki sama gitu ya. Sujudnya sama-sama di atas 7 anggota badan atau 7 tulang. Namun kita lihat catatan dari beberapa ulama. Yang pertama adalah ulama dalam madhab Hanafi, Al-Kasani, salah satu ulama dalam madhab Hanafi yang wafat pada tahun 587 Hijriah. Dalam kitabnya Bada'i Sona'i Fitati Bisyara'i menyebutkan, fa'amal mar'atu, adapun perempuan, fayan bari antaftarisha dira'aiha. Sebaiknya dia meletakkan kedua lengannya di atas lantai gitu ya. Watan khofidu dan merendahkan badannya, wala tantasiba kantisa kantiso birojuli dan dia tidak meninggikan badannya sebagaimana laki-laki meninggikan badannya ketika sujud gitu ya. Karena emang ada kesunahan bagi laki-laki kalau sujud itu tangannya dilebarkan gitu ya. Batal zakubatnaha bifakhidaiha dan menempelkan perutnya dengan kedua pahanya gitu ya. Li'an nadzalika asturlah karena itu lebih tertutup bagi seorang perempuan. Selanjutnya Ibnu Abdin, ulama dalam madhab Hanafi juga yang wafat pada tahun 1252 Hijriah, dalam kitabnya Rodul Muhtar ala Durril Muhtar menyebutkan wal mar'atu dan perempuan tankhafidhu wala tubdi adudaiha. Sebaiknya dia kalau sujud gitu ya, dia merendahkan badannya dan dia tidak menampakkan kedua lengannya gitu ya. Watul syaqubat annaha bifakhidaiha dan menempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Li'annahu astur karena itu lebih tersembunyi bagi seorang perempuan gitu ya. Selanjutnya dalam madhab Maliki ada ulama Abu Abdullah Al-Mawaq yang wafat pada tahun 867 Hijriah. Dalam kitabnya At-Taj wal Iklil lil Mukhtasar Khalil menyebutkan wa amal mar'atu adapun perempuan fatakunu mundomatan. Dia kalau sedang sujud itu ya, sebaiknya dia mundomatan, menempelkan gitu ya, mengumpulkan anggota badannya gitu ya. Munzawiyatan dan dia menyendiri gitu ya. Maksudnya dia merendahkan badannya, meletakkan badannya gitu ya, mengumpulkan badannya fi sujudiha, baik itu ketika sujud wa julusiha ataupun sedang duduk wa amriha kullihi dan segala sesuatu dalam sholatnya gitu ya. Kemudian Al-Imam Ad-Dasuqi yang wafat pada tahun 1230 Hijriah, seorang ulama dalam madhab Maliki juga, dalam kitabnya Hasyiah Ad-Dasuqi ala Syarahil Kabir menyebutkan anal mar'ata, jadi seorang perempuan, yundabu, disunahkan atau dianjurkan, kaunuha mundomatan, dia mengumpulkan gitu ya anggota badannya, menempelkan anggota badannya ketika fi ruku aiha, ketika ruku wa sujudiha dan ketika sujud. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah dalam kitabnya Al-Um menyebutkan wa ahabbu lil mar'ati, yang aku sukai jika seorang perempuan itu fis sujud ketika sujud antadumma ba'daha ila ba'din, mengumpulkan anggota badannya ke anggota badan yang lain gitu ya. Wa tulsiqabatanaha bi fakhidaiha dan menempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Batas juda ka astari ma yakunulaha dan dia sujud dengan keadaan yang paling tertutup gitu ya, karena fitrahnya seorang perempuan kan dia tertutup gitu ya.
Kemudian Imam Zakaria Al-Ansori, ulama dalam madhab Syafi'i juga yang wafat pada tahun 926 Hijriah, dalam kitabnya Asnal Mathalib fi Syarhi Raudhit Thalib menyebutkan wa an yujafir rajulu batnahu wa mirfaqaihi an fakhidaihi. Jadi sunnahnya laki-laki itu kalau sedang sujud dia mengembangkan gitu ya, menjauhkan perutnya dari kedua lengannya gitu ya. Menjauhkan perutnya dan kedua lengannya an fakhidaihi, dari kedua pahanya, wajan baihi, dan kedua lambungnya. Jadi emang sunnah gitu ya. Dalam hadisnya pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud beliau mengembangkan, menjauhkan kedua lengannya gitu ya, dan perutnya dari pahanya dan dari lambungnya gitu ya. Cuma kan kurang elok kalau perempuan dia lagi sujud dia terbuka kayak gitu kan kurang elok gitu. Maka para ulama pun membahasnya. Wa tadumul mar'atu, sedangkan perempuan itu tadumu, mengumpulkan anggota badannya. Wa tadumul mar'atu wal khunsa. Ini udah kita bahas kemarin, kalau khunsa itu dia bukan transgender, emang dari sananya dia punya kelamin ganda. Jadi perempuan, dan khunsa dia mengumpulkan anggota badannya ke anggota badan yang lain, sebagaimana pembahasan dalam ruku. Yang terakhir adalah dalam madhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah, salah satu ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 620 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan warrajulu wal mar'atu fi dzalika sawa. Jadi laki-laki perempuan sebenarnya sama, sujud di atas 7 anggota badan gitu ya. Illa anal mar'ata, kecuali perempuan itu tajma'u nafsaha fir ruku'i was sujud, mengumpulkan anggota badannya gitu ya, kayak tadi merapatkan lengannya, menempelkan perut ke paha, baik ketika ruku maupun ketika sujud.